Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Ini bukanlah kekuatan kita, bukanlah kehebatan kita, bukanlah karena usaha kita, tapi karena Tuhan punya rencana. Masih diberikan kesempatan untuk merenungkan kebenaran firman Tuhan. Dari itu Bapak Saudaraku, terlebih dahulu kita mengucap syukur kepada Tuhan, di mana Tuhan sudah membangun kita di pada pagi hari ini. Mari sama-sama kita berdoa. Ya Bapa kami yang baik di dalam kerajaan surga, kami mengucap syukur kepada Engkau Tuhan, di mana Tuhan Yesus Engkau telah membimbing, menuntun, menyertai, melindungi, menyelamatkan kami pagi, siang, sore, bahkan di malam hari tadi kami tidurnya. Dan di pada pagi ini sudah bangun dan siap, itu semua kami rasakan dari tuntunan penyertaan Tuhan-Mu. Terima kasih Bapak, terima kasih syukur haleluya Tuhan, Engkau sangat baik, teramat baik. Di mana Bapak di pada pagi hari ini Engkau masih memberikan kami kesempatan untuk membaca, merenungkan kebenaran firman-Mu, sehingga betul Bapak kami bisa berjalan seturut dengan kehendak-Mu. Tuntun kami, topang kami, mampukan kami, penuhi kami dengan tuntun Roh-Mu, sehingga betul Roh-Mu bekerja dalam kehidupan kami sehari-hari untuk menunjukkan jalan menuju ke dalam kehidupan yang kekal itu. Terima kasih Bapak, haleluya Tuhan. Amin. Salam Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih di dalam nama Tuhan Yesus, salam damai sejahtera. Di mana di pada pagi hari ini kita masih bisa tatap muka. Ini semua Bapak Ibu Saudaraku bukan karena kehebatan kita. Kita tidak bisa berbuat apa-apa. Bisa saja tadi pagi kita tidak bisa bangun-bangun lagi. Tapi puji Tuhan kita masih diberikan kesempatan untuk menikmati udara yang cerah ceria ini. Jadi itu kita harus mengucap syukur dan kita tetap membuka hati lebar-lebar untuk Tuhan supaya kita berguna, kita hidup di mana Tuhan masih memberikan kita kesempatan di pada pagi hari ini supaya waktu-waktu kita tidak sia-sia begitu saja. Di mana kita minggu semalam itu kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Bapak Ibu Saudaraku, banyak orang Kristen yang mengikutinya. Banyak orang Kristen merayakannya, bahkan pesta pora sekali iya. Tapi apakah artinya kita merayakan itu Bapak Saudaraku jika kita tidak ada perubahan? Jika tidak ada nyanyi, hanya meriah-meriah begitu saja, tapi tidak ada perubahan dalam hidup kita. Artinya Bapak Saudaraku, kita memperingati pencurahan Roh Kudus itu berarti kita sudah membuka hati menerima Dia menjadi juru selamat pribadi kita. Kita menerima Dia untuk menuntun, membimbing, menyertai kita. Jadi bukan hanya memperingati sekedar tahu saja, sekedar meriah-meriah saja, tapi kita serahkan diri kita, kita buka hati kita, kita lakukan, kita taat setia melakukan firman-Nya. Jadi Roh Kudus yang bekerja dalam diri kita, sehingga kita akan dituntun, disertai, dilindungi. Jadi Bapak Saudaraku, artinya pencurahan Roh Kudus itulah artinya Roh penolong. Jadi banyak saat ini tahu bahwa Tuhan sudah menurunkan Roh Kudus, di mana kita melihat di Yohanes 1 ini ayat 14 kita melihat, janganlah gelisah hatimu, percayalah kepada Allah, percayalah juga kepadaku. Di rumah Bapakku banyak tempat tinggal, jika tidak demikian tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Jadi Bapak Saudaraku, orang Kristen hampir rata-rata mengetahui bahwa Yesus tidak lagi ada di dunia ini. Dia sudah naik ke sorga, bahkan Dia menyediakan tempat bagi kita yang taat dan setia. Jadi itu semua orang hampir mengetahuinya, tapi tidak melakukannya apa yang dijanjikan Tuhan.
apa yang difirman Tuhan, tidak mau menelusurinya, tidak mau kembali kepada firman Tuhan, hanya sekedar tahu saja. Jadi Bapak Saudaraku, di sini jelas katanya di rumah Bapakku banyak tempat tinggal. Jika tidak demikian, tentu aku mengatakannya kepadamu, sebab aku pergi ke situ untuk menyediakan tempat bagimu. Dan apabila aku telah pergi ke situ dan telah menyediakan tempat bagimu, aku akan datang kembali dan membawa kamu ke tempatku, supaya di tempat di mana aku berada, kamu pun berada. Jadi Bapak Saudaraku, Tuhan menyediakan tempat bagi kita, kita diberikan kepercayaan penuh untuk mengerjakan pekerjaannya. Jadi kitalah mengerjakan pekerjaannya, di mana Tuhan Yesus sudah mengajarkannya sebelum dia naik ke surga. Jadi kitalah ahli waris, kitalah meneruskan pekerjaan-pekerjaannya itu, bahkan lebih dari itu yang kau kerjakan, katanya dia. Ayat 12 di sini katakannya kepada kita, di mana ayat 12 di sini jelas katakannya kepada kita, aku berkata kepadamu, sesungguhnya barang siapa percaya kepadaku, ia akan melakukan juga pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu, sebab aku pergi kepada Bapa. Jadi itu pesannya kepada kita ketika dia naik ke surga. Jadi seminggu semalam kita memperingati pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Saudaraku, pencurahan Roh Kudus itu ada maknanya, ada artinya. Jadi tidak hanya kita memperingati saja, tidak kita hanya mempestakannya saja, tapi kita itu bermakna kepada kita. Ada perubahan. Jadi tidak sama ketika kita belum mendapatkan Roh Kudus, ketika sudah mendapat Roh Kudus itu ada perubahan, tidak sama-sama saja. Dulunya hitam tetap hitam, tidak seperti itu. Tapi dulunya putih sekarang jadi putih, dari dulunya hitam sekarang jadi putih. Jadi ada perubahan. Itu artinya kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, hampir kita tiap tahun untuk memperingati pencurahan Roh Kudus, tapi kita masih biasa-biasa saja. Kita menganggap kita sudah enjoy, kita menganggap musuh kita ini sudah di dalam, kita menganggap kita ini sudah menjadi anak-anak Tuhan. Kenapa seperti itu saudaraku? Karena kita menganggap ini semua sepele, karena kita menganggap ini semuanya biasa-biasa saja. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jelas firman Tuhan mengatakan kepada kita Bapak Saudaraku di Kisah Para Rasul 1 ayat 8 ini buktinya jika kita sudah mendapatkan pencurahan Roh Kudus. Jadi ketika Yesus naik ke surga, kita akan dicurahkan Roh Kudus ke dunia ini bagi orang-orang yang mau menerimanya, membuka hati, melakukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi walaupun mungkin sudah dicurahkan ke dunia ini Roh Kudus itu, jika kita tidak melakukannya, menerimanya, kita tidak bisa menikmatinya, tidak bisa mendapatkannya, karena itu harus kita pakai. Nah, sama seperti HP Bapak Saudaraku, jika kita itu tahu HP itu walaupun ada baterainya di dalam HP ini, jika kita tidak caskan, itu tidak akan berfungsi. Jadi harus kita chargerkan HP itu sehingga baterainya itu berfungsi. Jadi Roh Kudus itu sama ibaratkan baterai. Jadi baterai tadi jika kita tidak caskan dengan firman Tuhan, Roh Kudus itu tidak akan bekerja. Roh Kudus itu tidak akan bekerja. Dia diam saja, sama seperti HP tadi. Dia jika kita tidak caskan walaupun ada baterainya, dia tidak bisa bekerja. Kenapa? Karena baterainya soak. Jadi bahkan kita Bapak Saudaraku dalam keimanan ini, walaupun dicurahkan Roh Kudus ke dalam dunia ini, jika kita tidak mencaskan Roh Kudus tadi dengan firman Tuhan,
dia tidak akan bekerja, dia tidak akan berfungsi, hanya diam saja. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sini jelas katakannya kepada kita, Kisah Para Rasul 1 ayat 8 mengatakan kepada kita, tetapi kamu akan menerima kuasa kalau Roh Kudus turun ke atas kamu, dan kamu akan menjadi saksiku di Yerusalem dan di seluruh Yudea dan Samaria dan sampai ke ujung bumi. Jadi kita itu ada perubahan. Ketika kita menerima Roh Kudus itu ada perubahan, karena bukan lagi yang bekerja pikiran kita, tapi yang bekerja itu adalah Roh Kudus. Roh Kudus akan menuntun membimbing kita, Roh Kudus akan menguasai hati kita, Roh Kudus akan membukakan rahasia kebenaran firman. Jadi kita hanya sebagai alat, karena apa? Karena baterainya itu sudah bekerja, baterai itu sudah berfungsi, karena sudah dicas, sehingga HP itu sudah bisa digunakan. Karena apa? Karena baterainya sudah dicas, sudah full. Jadi begitu juga kita Bapak Saudaraku, jika kita tidak membaca firman Tuhan, melakukan firman Tuhan taat dan setia, Roh Kudus itu diam, tidak berfungsi. Karena apa? Karena dia soak. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus chargerkan, harus kita caskan. Pakai apa kita caskan Saudaraku? Pakai firman Tuhan. Jadi kita baca firman Tuhan, lakukan taat dan setia, sehingga Roh Kudus itu bekerja. Karena apa? Karena dia penuh, sudah dichargerkan dengan firman Tuhan. Jadi dia akan bekerja, dia akan berfungsi, dia akan menuntun, membimbing, menyertai kita, mengajari kita, membukakan rahasia kebenaran firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, banyak saat ini orang Kristen, Roh Kudus itu walaupun memperingatinya tiap tahun, tapi tidak berfungsi, tidak perubahan. Kenapa kita mengatakan seperti begitu Bapak Saudaraku? Karena ada tanda jika Roh Kudus itu bekerja. Tandanya kita melihat di mana? Di Galatia 5 ini kita melihat ayat 22, jelas kita melihat di sini tandanya bahwa kita itu sudah penuh dengan Roh Kudus, ada perubahan dalam hidup kita. Jadi kita tidak lagi sama seperti kita belum dipenuhi dengan Roh Kudus. Sesudah kita penuh Roh Kudus ada perubahan, ada pembaruan. Kita akan meninggalkan ajas yang lain, yang lama, tapi kita akan masuk ke dalam lembaran baru. Jadi kita melihat sini apa lembaran baru itu, kita akan berubah. Dulunya mungkin kita seperti sini kita melihat dulunya ayat 21 ini, kedengkian, kemarahan, kemabukan, pesta pora dan sebagainya, terhadap semuanya itu kuperintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi kita baca dari atas Saudaraku ayat 20-nya, penyembah. Jadi kita baca dari ayat 19 dulu Bapak Saudaraku, supaya kita mengerti bagaimana kita dahulunya ketika kita belum menerima pencurahan Roh Kudus. Jadi itu harus beda. Sesudah menerima Roh Kudus dan sebelum menerima Roh Kudus. Jadi sebelum kita menerima Roh Kudus, di sini kita ayat 19, Galatia 5 ayat 19, perbuatan daging telah nyata, yaitu percabulan, kecemaran, hawa nafsu, penyembahan berhala, sihir, perseteruan, perselisihan, iri hati, amarah, kepentingan diri sendiri, percideraan, roh pemecah, kedengkian, kemabukan, pesta pora dan sebagainya. Terhadap semuanya itu perintahkan kamu seperti yang telah kubuat dahulu, bahwa barang siapa melakukan hal-hal yang demikian, ia tidak akan mendapat bagian dalam kerajaan Allah. Jadi itu Saudaraku, ketika kita menerima Roh Kudus itu sudah kita tinggalkan.
Jadi jika masih ada itu kita pakai saat ini saudaraku, berarti Roh Kudus belum bekerja. Roh Kudus belum dicargarkan. Baterainya belum dicargarkan sehingga Roh Kudus itu tidak berfungsi. Baterai tadi tidak berfungsi sehingga HP-nya tidak hidup. Karena apa? Karena baterainya soak. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita harus ada perubahan. Karena di sini kita melihat ayat 22 ini, tetapi buah roh, itulah yang roh bekerja. Pencurahan Roh Kudus, itu roh itu ada bekerja dalam diri kita ketika kita menerima pencurahan Roh Kudus. Tetapi buah roh ialah kasih, sukacita, damai sejahtera, kesabaran, kemurahan, kebaikan, kesetiaan, kelemah lembutan, penguasaan diri. Tidak ada hukum yang menentang hal-hal itu. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan segala hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat, janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi Bapak Saudaraku, ada perubahan dalam hidup kita. Jadi Roh Kudus bekerja sehingga kita itu nampak buahnya. Jadi banyak saat ini orang Kristen katakannya saya ini anak Tuhan, tapi tidak ada perbedaannya. Sama seperti orang yang pergi turis ke Yerusalem. Dulunya dia masih pengurus gereja, tapi dia karena ada uang dia berangkat ke Yerusalem karena di sana kelahiran Tuhan Yesus. Dia sana pergi supaya tujuannya adalah mengubah supaya suasana itu baru, supaya mengerti ada Roh Tuhan bekerja, sehingga dia pergi mengeluarkan uang puluhan juta. Tapi ketika dia pergi, dia apa yang dia bawa hanya hal-hal tentang dunia, hanya mengerti saja, tapi tidak ada perubahan dalam hidupnya. Tuhan itu mau kita ada perubahan. Tuhan itu mau kita itu meninggalkan yang lama, membuka lembaran baru. Jadi tidak sama lagi ketika kita sebelum pergi ke Yerusalem, sesudah kita pergi ke Yerusalem itu harus ada perubahan. Ternyata Bapak Saudaraku, itu semuanya adalah hal-hal tentang dunia, tentang pikiran-pikiran dunia, bukanlah pikiran-pikiran Roh Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku, kita itu harus kita pikirkan tentang pikiran-pikiran dunia, karena jelas firman Tuhan tadi mengatakan kepada kita tadi di sini tadi, jadi kita hidup dalam Roh. Barang siapa menjadi milik Kristus Yesus, ia telah menyalibkan daging dengan hawa nafsu dan keinginannya. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Jadi Bapak Saudaraku, ada bedanya. Dulunya kita dipimpin oleh hawa nafsu kita. Ketika kita dicurahkan pencurahan Roh Kudus, kita dipimpin Roh Kudus. Jadi tidak lagi sama. Kita harus menanggalkan kedaging kita. Jikalau kita hidup oleh Roh, baiklah hidup kita juga dipimpin oleh Roh. Dan janganlah kita gila hormat. Janganlah kita saling menantang dan saling mendengki. Jadi kita tidak gila dihormati, gila disanjung. Tapi kita itu hendaklah kita itu tahu kita itu hamba. Artinya kita itu pembantu, artinya kita itu budak, artinya kita itu pesuruh. Jadi kita bukan bos. Jadi banyak Bapak Ibu Saudaraku, kita menganggap kita ini bos, kita menganggap kita ini raja, kita memerintah semua, kita ingin dihormati. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus tahu diri.
Jadi jika ada Roh Kudus itu masuk dalam diri kita, kita itu tunduk sama seperti padi yang berbuah. Dia akan tunduk. Jadi dia tidak lurus. Jika dia itu lurus, tegak, dia itu berarti tidak berbuah. Itu hanya omong kosong. Jadi sama seperti padi, jika dia berbuah, dia akan tunduk, merendahkan hati. Bapak Ibu Saudaraku, ini tidak seberapa anak-anak Tuhan yang mau menerimanya ini. Harus meninggalkan kejadian itu tidak seberapa manusia mau melakukannya, karena itu sangatlah berat. Makanya Bapak Saudaraku, kita banyak orang Kristen saat ini tidak mau melakukan firman Tuhan yang tak setia. Kenapa? Karena harus menanggalkan kejadian. Jadi Bapak Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, sehingga saat ini membuat kebenaran diri sendiri, sehingga firman Tuhan ini dirubah seturut dengan kehendak kita, bukan seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, jika kita memperingati pencurahan Roh Kudus, berarti bukan lagi kehendak kita yang terjadi, tapi kehendak Roh Tuhan yang bekerja, kehendak Tuhan yang terjadi. Kenapa? Karena kita sudah berubah, sudah berpindah. Jadi ini seberapa kita mendapatkannya. Banyak saat ini orang Kristen mengikuti kehendak dagingnya, belum lagi mau mengikuti seturut dengan kehendak Tuhan. Jadi Bapak Ibu Saudaraku yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, marilah buka hati kita lebar-lebar. Bagaimana sebetulnya pencurahan Roh Kudus itu? Apakah kita hanya sebagai seminarial saja, kebiasaan-kebiasaan kita saja? Apakah kita itu merenungkannya? Apa sebetulnya Roh Kudus itu? Apakah kita sudah menempatkannya dalam diri kita? Apakah kita hanya memperingatinya saja? Apakah kita hanya mempercayainya saja? Jadi Bapak Ibu Saudaraku, jika kita memperingatinya saja, itu tidak akan berguna. Karena apa? Sama seperti HP tadi. Jika kita hanya isi saja baterainya dalam HP kita ini, jika kita tidak chargerkan, dia tidak akan bekerja. Sama seperti kita juga Bapak Saudaraku, jika kita mengatakan kita orang Kristen tapi kita beri Roh Kudus bekerja dalam hati kita akan membuat kebenaran diri sendiri. Karena Roh Tuhan tadi tidak bekerja, sehingga kita bekerja dengan pikiran kita. Makanya banyak saat ini Bapak Saudaraku melakukannya seturut dengan kehendak manusia, peraturan-peraturan dari manusia, tidak kembali kepada Alkitab, tidak kembali kepada firman Tuhan. Jadi Bapak Saudaraku, kita harus waspada, ini akhir zaman. Si setan itu sangat licik untuk mengkelabui kita, untuk mengotori kita supaya kita tidak takluk kepada firman Tuhan, supaya kita tidak mengerti jalan-jalannya Tuhan, supaya kita cukup percaya saja tapi kita tidak mendapatkan apa yang dijanjikan Tuhan itu. Karena Bapak Saudaraku, jika kita percaya saja, kita tidak akan memperolehnya. Kenapa? Karena sama seperti jika kita bepergian ke Brastagi, kita percaya Brastagi itu ada. Kita percaya Brastagi itu situ hawanya sejuk. Tapi Bapak Saudaraku, jika kita tidak bertindak, melangkah, kita tidak akan sampai ke Brastagi. Walaupun mungkin semuanya ada, segala-galanya ada, tapi jika kita tidak melangkah, kita tidak akan sampai ke Brastagi. Jadi begitu juga Bapak Saudaraku, kita di dalam Tuhan ini, jika tidak Roh Tuhan yang bekerja dalam diri kita ini, kita tidak akan tahu jalan-jalannya Tuhan. Karena Tuhan Yesus sudah naik ke sorga, Dia akan curahkan Roh Kudus untuk sebagai Roh penolong. Jadi jika kita tidak membuka hati kita, memberikan Roh penolong itu masuk dalam diri kita, kita tidak akan mengerti.
kita akan ditipu oleh dunia ini, kita akan dinabobokkan oleh penghuni dunia ini, kita akan dinabobokkan sehingga kita tertidur, sehingga kita tidak tahu apa-apa, sehingga kita enjoy saja, sehingga kita santai-santai saja menunggu saatnya. Jadi makanya banyak orang saat ini, Bapak Saudaraku, orang Kristen, dia mengatakan sudah senang yang tadi, tidak lagi ada tangisan, tidak lagi air mata di sana, dia sudah bersama Bapa di sorga. Itu Bapak Saudaraku kata hiburan, bukan kata kebenaran. Kata kebenaran, siapa yang taat setia melakukan firman Tuhan, itulah yang akan bersama Bapa. Jadi jika kita tidak taat setia melakukan firman Tuhan, jangan kita menghayal. Banyak saat ini manusia menghayal, merasa asal percaya saja kita sudah selamat. Jadi Bapak Saudaraku, tidak segampang itu mendapatkannya, saudaraku. Karena si setan itu sudah licik. Dia sangat kerap melihat manusia, karena dia sudah dijatuhkan ke dunia ini. Karena dia tidak lagi bisa masuk dalam kerajaan surga, sehingga dia sangat keras, sangat marah, sehingga dia akan mengkuasai pikiran-pikiran manusia, supaya satu pun manusia tidak sampai kepada Bapa. Jadi Bapak Saudaraku, mari buka hati kita lebar-lebar, kembali kepada Alkitab, renungkan firman Tuhan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga pencurahan Roh Kudus itu tidak sia-sia, tapi betul-betul kita bisa merasakannya, hadirat Tuhan dalam diri kita. Tetap semangat, andalkan Tuhan, kembalilah kepada Alkitab, baca, renungkan, undang Roh Kudus masuk dalam hati kita, sehingga dia akan membukakan rahasia-rahasia kebenaran firman Tuhan, sehingga kita bisa menikmatinya, bagaimana hadirat Tuhan dalam diri kita, supaya Roh Kudus itu bekerja. Terima kasih banyak, tetap semangat, andalkan Tuhan, jaga kesehatan, dan jangan lupa share kepada teman-teman kita sebanyak-banyaknya, supaya firman Tuhan ini tidak tinggal diam dalam kita sendiri, tapi bisa teman-teman kita, keluarga kita, saudara kita juga merasakan hadirat Tuhan, bagaimana artinya pencurahan Roh Kudus itu. Dan jangan lupa spread firman Tuhan ini, supaya firman Tuhan ini sampai ke seluruh dunia, ke pelosok-pelosok, supaya kita bisa mendapatkannya, bagaimana janji-janji Tuhan itu tidak hanya menghayal saja, tidak hanya perasaan kita saja, tapi kita pastikan kita sudah ada Tuhan di dalam kita, Tuhan sudah ada dalam kita, kita sudah ada dalam Tuhan, kita sudah menyatu. Terima kasih banyak. Tuhan Yesus memberkati kita. Shalom.